Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa man shalla rak'atan fil waqti. Siapa orang yang mengerjakan satu rakaat, posisi rakaat itu atau keadaan rakaat itu berada di dalam waktu. Ya, ini sekarang tadi Isya kita katakan jam berapa tadi? 19.22. Pas 19.17 kita takbiratul ihram. Salatlah kita, Allahu Akbar, salat maghrib. Maghrib berapa rakaat? 3. Takbir Allahu Akbar. Ya. Lalu kita ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, pas naik ke rakaat kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke waktu. Nah, itu sholat itu apa namanya? Ya, belum kita jelasin, godo aja. Makanya kita dibuka makanya. Nih lihatin, wa man shalla rak'atan fil waqti fahiya ada. Siapa orang yang mengerjakan satu rakaat di dalam waktu, itu namanya ada. Namanya ada. Tuh. Terus dua rakaatnya yang berada di luar waktu maghrib, itu tetap dikatakan namanya ada, bukan dikatakan namanya qadha. Paham? Jadi satu itu selama ada dalam waktu, maka selebihnya ngikut. Di dalam kaidah fiqhiyah disebut yughtafar fid dawam ma la yughtafar fil ibtida. Jadi diampunin tuh. Sisa dari satu itu diampuni, masuk dalam ada. Masuk dalam ada. Paham sampai situ? Berarti satu rakaat sebelumnya, nah ketika Allahu Akbar, ntar kita belajar tuh semuanya rukun qauli satu persatu kita akan jelaskan tuh. Takbir gimana yang benar, tangannya gimana, mata kemana, ke tempat sujud atau nanti ada rukun sholat dikit lagi. Jadi ketika takbir baru kita baca Fatihah, apakah ruku apa i'tidal, yang pasti sebelum satu rakaat sempurna sudah masuk waktu Isya misalnya atau waktu kedua, maka itu namanya disebut qadha. Disebut apa? Qadha. Apa maksud dari itu semua ibarah yang disampaikan? Apa maksudnya itu? Maksudnya, nah, kalau yang pertama tiba-tiba batal. Yang pertama tuh, yang satu rakaat tiba-tiba di pertengahan batal. Ya. Maka qadhanya boleh nanti ditangguhin. Nggak harus buru-buru. Paham nggak tuh? Nggak harus. Pas di rakaat kedua dibuang angin, iya kan? Wah, dibuang angin. Wah, udah deh, nanti bisa ditangguhin. Ntar sholatnya ntar belakangan. Tapi bagi mereka yang meninggalkan satu rakaat ke bawah, itu qadha di pertengahan, dia batal, maka wajib untuk bersegera mengerjakan qadha itu. Jelas itu? Jelas. Jadi pas satu rakaat kita sempurna masuk waktu Isya, pas lagi rakaat kedua, rakaat ketiga batal. Udah biar nanti kerjainnya. Tapi di bawah satu rakaat kita kerjakan terus jalanin, itu namanya qadha itu. Di pertengahan batal, cepet-cepet wudhu lagi, cepet langsung sholat. Ya, nah itu. Makanya ketika datangnya waktu sholat di sekarang nih,
Jam 7 lewat 20 menit. Masuk waktu Isya. Apa yang kita harus lakukan? Mengerjakan atau azam atau bertekad. Mengerjakan atau bertekad. Maka jawabannya, kalau memang di situ dalam tidak ada kegiatan yang mendesak, maka wajib, ya, bukan wajib, lebih utama kita kerjakan di awal waktu. Kalau memang ada kegiatan mendesak dan sebagainya, nanti deh aneh kayak kerjain jam 8, nanti aneh jam 9, nanti aneh jam 10, maka mengerjakannya, ya, boleh nanti jam 10, tapi ketika masuknya waktu wajib azam. Tahu gak azam? Tekad. Derajat di bawah niat namanya azam. Kayak tadi habis Jumat, aneh mau ngaji dah, malam Sabtu dia syakirin, tuh masih azam tuh, belum niat. Pas maghrib macet total, nggak sampai ke syakirin dibubar. Nah itu niat tuh, deh tuh dapat niat tuh. Jadi sebelumnya azam. Kayak kita sekarang masuk waktu Isya kayak Al-Fakir kan, aneh habis ini ngajar ke Sabilillah, dari Sabilillah ngajar ke Bali Matraman, terus begitu. Nah ntar sholatnya, itu namanya azam. Setelah masuk waktu Isya, harus kita wajibin azam, aneh bakal sholat nanti. Itu harus. Kenapa? Kalau kita tidak ada azam, naudzubillah, ajal menjemput. Ya, ajal menjemput, kita belum sholat dan tidak ada azam, maka meninggal kita dalam keadaan maksiat. Meninggal dalam keadaan maksiat, tinggalin sholat. Tapi kalau udah ada azam, nah udah ada tekad, itu yakum maqaman niyah, menduduki kedudukan niat. Aneh nanti kalau udah selesai waktu aneh senggang, aneh bakal sholat. Inti azam sekarang. Ya itu namanya yakum maqam niyah. Kalau kita meninggal itu gak bermaksiat nanti meninggal. Jelas ya? Nih ibarah nih. Man sholla raka'atan fil waqti fahiya adaun. Siapa orang mengerjakan sholat 1 rakaat di dalam waktu, maka dia itu ada. Yang paling-paling kan sholat subuh kita, ya, mata udah picek aja udah bawahnya, ya, udah lagi sholat takbir Allahu Akbar, kirain masih waktunya, tiba-tiba jam 6:30. Udah itu goblok udah namanya. Tapi apa? Niatnya, nah niatnya itu goblok. Kalau begitu balik tar, itu nggak sah karena waktu. Ntar kita bahas. Beda kalau kita sholat, kita kan udah sholat tadi, Allahu Akbar, belum 1 rakaat masuk waktu sholat yang kedua, itu disebut qadha. Artinya kalau di pertengahan kita batal, maka wajib mubadarah, bersegera untuk mengqadha. Paham tuh? Ya. Wa man jahilal waqta akhadha bi khabari thiqatin yukhbiru an ilmin. Siapa orang jahilal waqta, yang tidak mengetahui waktu sholat, ini udah masuk atau belum, maka akhadha, mengambil dengan khabar thiqah, dengan orang yang terpercaya. Yukhbir, yang mana dia memberitahukan tentang ilmu masuk ke waktu sholat. Jadi begitu, apapun kerjaan kita nggak bisa tanpa disandarkan dengan ilmu. Jadi mana yang paling afdol, ilmu apa akhlak? Ilmu. Akhlak belakangan. Ya, ilmu, akhlak. Kita nggak tahu akhlak kok tambah ilmu. Akhlak biar banyakin, biar perkaya jiwa kita dengan akhlak. Tapi nggak mau, ya kan? Maka disebut dalam suatu hadis, al ilmu apa? Al ilmu imam wal amal tabi'uh. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu itu al pemimpin amal kita, sedangkan amal itu yang mengikuti ilmu. Nah, iya kita sholat tuh. Waktu sholat harus kita tahu. Gimana caranya? Itu memberitahukan tentang ilmu. Apa diantaranya? Ya, seperti kita tahu tuh takhrij awqatus sholat, ini ilmu falak namanya.
mengeluarkan waktu-waktu sholat. Hari ini jam berapa? Subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isya. Nah, kalau ada orang yang sudah terpercaya beritahukan, udah masuk, silakan sholat. Nah, sudah. Kalau emang orang terpercaya, artinya ini orang berilmu. Ini orang kita tahu dia paham. Udah ambil ilmunya. Tuh, ini yang pertama. Au adzanin muadzin. Dulu sini pengarangnya mah orang dulu, banyak ulama. Adzan muadzin. Sekarang kan adzan ganti-gantian. Iya kan? Semaunya aja itu adzan. Ntar dia adzan, ntar besok lain lagi. Besokannya lain lagi. Tuh. Dan yang si adzan ini muadzin harus juga memahami. Nggak main ngandel-ngandelan nih. Sekarang nih ada suara adzan. Nggak boleh dia tuh sekedar ngandelin. Ntar buka lagi radio Asyafiyah, udah belum nih? Nggak bisa begitu. Dilihat, perhatiin. Oh, makanya siapa yang paling utama, muadzin apa imam? Dalam pendapat riwayat Imam Rafi'i menyatakan muadzin lebih utama dari imam. Makanya kalau udah masuk waktu sholat, misalnya aneh jadi imam, nggak pakai banyak minta izin, nggak pakai ngomong, Ustaz pengen azan, enggak, langsung aja nyelonong azan, nggak apa-apa. Tuh ilmu tuh. Kita kira bukan akhlak, tuh ilmu. Udah ilmu. Imam wal amal tabi'u. Udah ilmu dia ngikutin. Kayak khotib Jumat, iya kan? Khotib naik muridnya, bawahannya guru-gurunya, dia turun ke bawah, nyelonong aja jadi imam, nggak jadi masalah. Itu ilmu. Kalau udah ilmu itu akhlak sudah, ikutin. Maka dia masuk. Nah, begitu juga nih. Kalau sudah datang azan, waktu azan nggak pakai lagi minta izin. Ustaz gimana nih? Cocok gak nih udah waktu azan? Nggak pakai begitu. Nyelonong, Allahu Akbar, berhenti kita ngaji. Ya pakai ngomong. Kalau udah lagi azan ya pakai ngaji. Sehingga seorang imam, Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau katakan, ya, al-kalam indal adzan yukhsha alaihi su'ul khatimah. Kita ngomong di pertengahan adzan dia khawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Ini lagi ngomong ngaji, lagi ngomong agama. Gimana ngomong politik? Gimana kita nonton TV? Lagi ngaji, berhenti dulu. Tuh, ya. Nah, itu kalau adzan yang benar, muadzinnya kan ganti-gantian, semau-maunya. Tuh. Kalau iqamat nggak pakai. Nah, kalau iqamat izin dulu yang imam. Ya, ini waktunya untuk iqamat nggak? Udah siap? Nah, izin kepada imam, nggak usah izin kepada jamaah, izin pada imam. Karena dia yang melakukan, dia mengerjakan salat berjamaah dia. Ausiyah hidikin mujarrab, atau suara ayam yang memang sudah teruji coba itu. Memang dia kalau udah suara begitu dia masih waktu subuh. Oh begitu masuk waktu subuh. Dah. Ya. Fa in lam yajid ijtihadan wujuban bi qiraatin. Kalau nggak dapat itu semua, maka wajib ijtihad. Dengan cara apa? Baca Quran. Tuh, dia baca surah Yasin biasanya, ya kan? Surah Yasin dia baca dari apa? Dari maghrib sampai isya. Berapa menit biasa kita baca tuh surah Yasin? Hah? 40 menit, 15 menit. Nah, udah berarti kaliin aja dia 4. Tuh, 15 kali 4 60 kan? Ya kan? Udah kaliin 4, berarti baca 4 kali. Aneh kalau baca 4 kali, setelah maghrib aneh baca 4 kali Yasin. Selanjutnya aneh langsung sholat isya. Nah, ini ijtihad, nggak apa-apa. Oh, kita di daerah pelosok, ya, pedalaman, nggak ada kompas, nggak ada TV, nggak ada listrik. Udah begitu. Tapi sebagian para aulia tuh Allah berikan keberkahan waktu, imtidadul awqat, diperpanjang waktu, sehingga Allah berikan keberkahan. Waktu yang sempit bisa mendatangkan berbagai macam amal ibadah. Seperti gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, teman pengarang ini kitab, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, mendatangkan maghrib dan isya Yasin sebanyak 1000 kali. Tidak dulu waktu. Bukan khoyalan, bukan
ya cerita bohongan, bukan. Emang inilah keberkahan. 1000 kali dari maghrib sampai isya. Kalau kita baca yasin sampai jam 9 belum selesai juga. Itu keberkahan waktu. Ya, hirfatin, kerajinan, kita jahit misalnya, kita nyulam, atau istri kita suruh nyulam, apa biasa waktunya udah selesai itu waktu. Kalau udah selesai satu baju misalnya, ya, au nahwi dzalik. Wa takhayyar a'ma, tapi hendaklah memilih orang yang tidak melihat. Baina taqlid thiqatin wal ijtihad, di antara dia mengikuti orang yang terpercaya atau dia ijtihad. Kan bisa, kan dia punya pendengaran, mata melihat, nggak melihat, tapi nggak suatu keaiban. Ini mata nggak melihat, tapi Allah berikan cahaya mata hatinya yang luar biasa terang benderang. Kalau kita sebaliknya, mata kita ngelihat, hati kita gurem. Jadi nggak ngelihat tuh, ini yang hak, ini yang batil, diterjang terus. Tapi berbagai macam para aulia, ya, orang-orang soleh, di antaranya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu kafiful basar, nggak lihat. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, nggak lihat mereka. Tapi Abdullah bin Al-Haddad, ketika ada seorang datang, ya, datang dari luar negeri, ya, melihat, pengen tahu nih siapa sih Habib Abdullah Al-Haddad. Pas dilihat, langsung dia hatinya langsung kecewa. Ya, aneh dapetin orang yang lihat. Aneh pun mau ngaji dengan orang yang nggak ngeliat. Tuh, dalam keadaan ngeremehin. Ketika disungguhin teh syahi, disungguhin, maka Al-Imam Abdullah Al-Haddad menyatakan, la tashrab syah, jangan minum tuh teh depan ente. Itu ada lalat tuh di situ. Ada weh. Ada lalat. Jadi yang lihat siapa itu jadi? Ya tuh. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian dengan firasah orang yang soleh, maka sungguh dia memandang dengan cahaya Allah. Ya, wa yustahabbul mubadarah bi qada'il fa'itana. Nanti pekan depan penting ini. Ketika kita, ini banyak kejadian kayak kita banyaknya nih. Waktu kelam kita, mungkin 2 tahun, 3 tahun kita nggak sholat, kita nggak zakat, kita nggak haji. Lalu bagaimana cara mengqadanya? Ya, pada pertemuan berikut insyaallah kita akan jelaskan. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma.